Ya, berjumpa lagi dengan saya Afiran Bahtiar ya, teman-teman muda semuanya. Selamat berjumpa lagi berkah dalam. Saya adalah mahasiswa prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Nata Dharma Yogyakarta. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai tema insecure. Nah, mungkin teman-teman orang muda di sini uh, tahu dan sering mendengar kata insecure sendiri, ataupun juga teman-teman muda juga sering merasakan bagaimana teman-teman muda ini merasa insecure terhadap dirinya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, insecure itu sendiri adalah rasa tidak percaya diri yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana seseorang itu merasa dirinya kurang daripada orang lain, dari sisi misalkan segi fisik, lalu kemudian dari sisi psikis dan juga mental. Nah, seringkali ini ditemukan pada diri orang muda ketika orang muda itu berkumpul dengan teman-temannya ataupun berkumpul dengan siapapun orang lain, lalu orang muda ini seringkali merasa insecure. Saya sendiri pun juga sering merasa insecure ya teman-teman muda sekalian. Jadi ketika saya itu misalkan terlibat dalam sebuah organisasi baik di gereja maupun masyarakat, seringkali saya merasa tidak percaya diri pada kemampuan diri saya, padahal mungkin banyak kemampuan yang saya miliki tetapi orang lain tidak miliki. Nah, seringkali itu kita merasa insecure di situ. Lalu kemudian dari sisi fisik saya juga sering merasa insecure terkait dengan fisik saya seperti ini. Nah, tetapi teman-teman muda di sini saya akan mengajak bagaimana kita bisa merubah insecure menjadi rasa percaya diri. Nah, teman-teman, jadi kita tidak lagi insecure, melainkan kita bisa merasa percaya diri di hadapan orang lain. Nah, teman-teman tentunya uh, dalam menghadapi situasi ataupun juga rasa insecure ini, teman-teman ingat bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Allah itu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Artinya Allah menciptakan manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa manusia sendiri itu adalah makhluk ciptaan Allah atau makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia di hadapan makhluk lainnya. Nah, lalu di sini tema insecure ini sangat relate sekali dengan orang-orang muda, karena banyak sekali orang muda, khususnya saya menyoroti orang muda Katolik ya, yang mungkin merasa insecure untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Nah, mungkin orang-orang muda yang belum pernah terlibat aktif dalam kegiatan menggereja ini seringkali merasa, wah, saya takut kalau jadi lektor, saya takut kalau jadi misdinar, saya takut kalau jadi organisasi dalam Mazmur, takut kalau salah. Nah, itu rasa-rasa tidak percaya diri itu harus dihilangkan teman-teman, karena orang muda sendiri ini menjadi menjadi generasi penerus gereja sendiri. Karena tanpa orang muda, tanpa generasi kita sebagai orang muda, gereja tidak akan berkembang, gereja tidak akan hidup, dan eksistensi gereja ini akan menjadi berkurang begitu teman-teman. Jadi teman-teman muda UMK dimanapun teman-teman berada itu harus tetap percaya diri bahwa kita memang di sini sebagai orang yang minoritas dalam segi agama di Indonesia, tapi justru kita harus menunjukkan bahwa kita harus percaya diri, kita tidak boleh insecure dengan teman-teman yang mayoritas. Kita harus tetap terlibat dalam kesaksian iman kita, dalam kehidupan menggereja ataupun juga dalam masyarakat. Nah, teman-teman, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa terlepas dari kekurangan setiap orang itu, bahwa manusia itu tentu ciptaan yang paling mulia di hadapan Allah dan menjadi kerabat Allah sendiri. Nah, terkadang memang rasa-rasa insecure ataupun ketidakpercayaan diri ini seringkali menyelimuti perasaan kita ataupun hati kita ataupun juga pikiran kita. Nah, saya pikir dengan kita mencoba untuk lebih percaya diri teman-teman, untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri itu kita harus membangun serawung terhadap orang lain agar kita juga terbiasa untuk bisa bergaul dengan orang lain seperti itu. Nah, di sini dari situ saya juga sadar bahwa dengan hal ini saya mencoba untuk bisa bisa lebih menguatkan mental saya dengan keterlibatan dalam organisasi ataupun juga dalam kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun juga ke gereja. Itu organisasi yang saya ikuti itu
justru bisa menguatkan mental saya, dan rasa tidak percaya diri ataupun rasa mungkin yang rasa malu-malu atau bagaimana itu menjadi sedikit demi sedikit itu akan menjadi hilang, karena keterlibatan dalam organisasi ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita untuk bisa mengolah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Lalu saya di sini juga punya satu ataupun dua perikop dari kitab suci ya teman-teman, dari sabda Tuhan sendiri, yaitu di kitab Mazmur bab 34 ayat 6 itu. Nah, di situ sangat jelas dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar dan Ia menyelamatkan dari segala kesesakan. Nah, artinya di sini Tuhan itu berpihak justru pada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, ataupun juga orang-orang yang tertindas, ataupun juga orang-orang yang lemah. Nah, Yesus justru ataupun Tuhan juga menguatkan kita sebagai generasi muda yang mungkin kita dianggap sebagai orang yang minoritas di negara ini, ataupun juga dalam keterlibatan kita diajak untuk semakin bisa kuat dalam iman kita, lalu kita juga tidak merasa insecure lagi, walaupun kita juga merasa lebih dalam artian kita tidak merasa sendiri, kita dikuatkan oleh iman akan Kristus sendiri. Lalu juga di kitab Yesaya bab 41 ayat 10 itu di situ sabdanya adalah janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di sini kita dikuatkan oleh sabda Tuhan bahwa kita tidak boleh ragu terhadap diri kita, terhadap iman kita akan Kristus. Kita harus tetap teguh dan tetap memperteguh iman kita dan menguatkan iman kita akan Kristus Yesus, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia di masa yang akan mendatang dan untuk menjadi generasi dan tonggak penerus gereja di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih, sekali lagi berkah dalam